Baik, kita sambil mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kita di kelas Shorof angkatan kelima. Insyaallah hari ini kita mulai belajar dan pelajaran Shorof termasuk pelajaran yang penting untuk memudahkan memahami atau menerjemahkan bahasa Arab, semua yang berbahasa Arab yang termasuk ke Al-Quran, hadis ataupun yang lainnya. Dan buku yang akan kita gunakan, yang mungkin bertanya-tanya buku yang akan kita gunakan sebenarnya yang lebih digunakan, yang lebih kita pakai yaitu rangkuman yang sudah Anda buat, ya. Rangkuman yang sudah Anda buat. Cuman kalau mau bukunya, Anda dirangkum dari buku itu ya, sumbernya itu dari buku Amsilah Tasrifiyah, dari buku Amsilah Tasrifiyah yang kecil bukunya, sama buku Mukhtarat. Ya, cuman Mukhtarat dipakainya ujung-ujungnya saja. Jadi sedikit lah, kalau Mukhtarat itu ngambilnya sedikit, jadi ujung-ujungnya saja. Tapi yang lebih pentingnya intinya rangkuman yang sudah Anda buat. Kemudian ada beberapa yang baru. Nah, belum memperkenalkan diri. Ana Ismi Didim. Ana min Banten, saya dari Banten. Kemudian tinggal sekarang di Jakarta Timur, Cibubur, Jakarta Timur. Okay. Sambil Anda membuka, kalau ada pertanyaan silakan, yang mau bertanya-tanya dulu silakan. Sambil Anda membuka file Excel. Pak Ustadz Afwan, rangkuman yang Pak Ustadz buat itu dalam bentuk buku kecil atau fotokopian, bisa kita dapatnya gimana? Beli atau apa Ustadz? Kalau mau boleh silakan nanti Japri ya Ustadz. Fotokopi saja. Ya. Bayar fotokopinya sama ongkirnya saja silakan ya. Ya. Nanti Anda fotokopi. Kalau mau nggak masalah. Soalnya kalau dikirim pelajarannya itu dikirim satu-satu ya. Setiap belajar Anda kirim gitu. Jadi kelas Shorof sistemnya begitu, nggak dikirim semuanya. Karena kalau dikirim semuanya nggak paham gitu. Iya, baik Pak Ustadz. Tapi kalau mau bukunya silakan ada. Kalau udah bikin ada. Kurang lebih berapa? 16 lembar. Ini bukunya. Ini kurang lebih 16 lembar, ada halaman seperti ini. Baik Pak Ustadz, nanti Ana Japri. Silakan, nggak masalah. Oke, sudah ada bukan. Sebentar ya, anak sambil buka.
Ini ada sebagian saja yang baru ya di sini, yang belum pernah belajar syarat mungkin, atau mungkin semuanya sudah pernah di kelas lain misalkan dengan guru yang lain yang baru-baru bergabung bersama kita. Sudah pernah belajar syarat atau belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Baik. Kalau belum, insya Allah orang nggak terlalu susah, mudah. Intinya, Ana sarankan jangan ketinggalan pertemuan 5 kali saja ya, mungkin 5 kali cukup, 5 kali atau mungkin berapa ya, sampai 5 kali mungkin, tergantung pembahasan kita ya, karena biasanya kadang-kadang cepat, kadang-kadang agak lambat. Oke, nanti presentasikan. Ada kelihatan ya? Nah, ini Ya, syarat yang akan kita pelajari. Nah, bagannya seperti ini. Ini jangan ketinggalan. Nah, sarankan jangan ketinggalan satu halaman ini aja. Udah selesai. Nah, kalau misalkan ketinggalan satu halaman ini, agak bingung nanti sana-sananya. Cuman kalau ini tidak ketinggalan, insya Allah gampang ya. Sananya gampang. Baik, ini yang akan kita pelajari seperti ini, sarafnya. Yang pertama ada domair. Domair kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Jelas. Sini ada domair atau kata ganti. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Baik, kalau tidak kelihatan, Ana ulangi lagi, kemudian pin ya. Ana ulangi lagi. Ana ulangi presentasinya, kemudian pin. Paham maksudnya pin apa? Enggak. Klik tanda paku itu ya. Klik tanda paku. Oh ya. Nah, baik. Oh. Anda presentasikan, kemudian klik tanda paku. Kalau Ustaz. Nah, sudah diklik tanda pakunya semuanya. Tidak berubah layarnya ya. Dia presentasi. Karena suara dengan layar ini berbeda. Itu jadinya. Oh, di Zoom aja gitu. Bukan di Zoom, tapi di pin. Di pin, bisa di pin? Maksudnya keluar screen-nya udah? Screen-nya udah kelihatan? Sudah. Bisa, Ustaz, udah. Sudah, kalau sudah nggak apa-apa. Maksudnya karena suara dengan presentasi berbeda sumber gitu. Jadi biasanya kalau berbicara presentasinya hilang. Nah, baik, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi. Yang pertama di sini ada domair. Domair itu artinya kata ganti. Ya. Dalam bahasa Arab ada kata ganti orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Kemudian ada laki-laki dan perempuan dibedakan juga sama. Kemudian yang kedua, kotak yang kedua ada fi'il madhi atau fi'lul madhi. Fi'lul madhi artinya telah. Artinya telah dilakukan. Maksudnya apa? Berarti waktunya sebelum berbicara sekarang ke belakang. Gitu ya. Lampau. Nah. Kemudian ada tambahan fi'il madhi. Yang diwarnain ya, tambahan fi'il madhinya di sini. Di akhir kata. Kemudian ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam kurung sedang atau akan. Maksudnya kata kerja ini, fi'il mudhari' ini menunjukkan kata kerja yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kemudian ada tambahan fi'il mudhari'nya. Kemudian ada masdarnya, masdar kata dasar ini. Kemudian masdar mimi. Kemudian ada isim fa'il. Isim fa'il kata pelakunya, subjek, karena dalam kurung tulis S, itu maksudnya subjek, pelakunya, orangnya. Kemudian tambahan isim fa'il, perubahannya. Ya. Nanti insya Allah kita lebih gampang. Ini pahami dulu aja. Kemudian ada isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Ya. O dalam kurung O maksudnya objek.
Kemudian ada fi'il amr menunjukkan perintah, ada tambahan fi'il amrnya, kemudian fi'il nahyi menunjukkan larangan, kemudian ada nama tempat dan waktu, dan ada nama alat. Nanti insya Allah sedikit-sedikit kita akan pahami. Sekarang kita masuk ke domair dulu. Domair kata ganti orang, ya. Kata ganti. Di sini kata ganti saja. Maksudnya adalah kata ganti orang. Yang pertama, kata ganti itu huwa. Ada huwa, huma, hum. Sudah ada yang belajar ini, yang belum ikut sama kita ya? Sudah pernah belajar huwa, huma, hum? Sudah. Ustaz. Nah, yang belum ikut, yang baru bergabung. Ini huwa ya. Huwa itu maknanya adalah, perhatikan katanya di sini, ada di atas tulisannya dia laki nih. Kelihatan nggak? Ada ya, kelihatan ya. Nah, jadi huwa artinya dia laki-laki satu orang. Ini jumlahnya. Di pinggir itu jumlahnya. Jadi maknanya begitu. Jadi huwa dia laki-laki satu orang. Kalau dikatakan dia berarti orang ketiga. Katakan dia berarti orang ketiga. Kemudian ada juga huma. Huma panjang. Huma maknanya berarti begini. Dia laki-laki dua orang. Maknanya begitu. Supaya memudahkan ini, jadi huma dia laki-laki dua orang. Atau kalau bahasa Indonesianya, bahasa kitanya disebut dengan mereka, boleh, ya nggak masalah. Untuk 3 orang ke atas itu hum namanya. Hum. Hum ini maknanya dia laki-laki 3 plus. Maksudnya 3 plus adalah 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu hum. Jadi 3 orang sampai selanjutnya itu hum. Oke. Berarti maknanya begini ya. Maknanya begini. Huwa dia laki-laki 1 orang. Huma dia laki-laki 2 orang. Hum dia laki-laki 3 orang ke atas. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Atau disebut dengan mereka. Oke. Paham situ maknanya? Silakan. Yang belum paham tanyakan. Yang belum paham silahkan ditanyakan. Baik, kalau paham berarti huwa, huma, hum begitu ya, sambil dihafalkan ya. Huwa, huma, hum itu untuk laki-laki. Nah, huwa, huma, hum itu untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuannya, untuk perempuan sama, untuk orang ketiga juga kita tulis dia dalam kurung perempuan. Dia dalam kurung perempuan. Maksudnya ini untuk perempuannya. Untuk perempuan 1 orang, bahasa Arabnya hiya. Hiya. Untuk perempuan 1 orang, bahasa Arabnya hiya. Kemudian untuk dia perempuan 2 orang, bahasa Arabnya sama dengan laki-laki, yaitu huma. Kemudian untuk perempuan 3 orang ke atas, itu bahasa Arabnya hunna. Perhatikan nunnya bertasdid. Hunna. Hunna. Jadi hiya, huma, hunna ini untuk dia perempuan. Hiya berarti maknanya dia perempuan 1 orang. Huma dia perempuan 2 orang. Hunna dia perempuan 3 orang ke atas. 3 orang, 4 orang dan selanjutnya. Mafhum sampai sini? Silakan, ada pertanyaan? Insyaallah mafhum. Mafhum ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya, silakan. Karena sengaja dipelankan untuk yang baru ikut ya. Takut cepat belum paham. Oke, berarti Anda ulangi lagi. Huwa, huma, hum ini untuk laki-laki. Dia laki-laki ya, maksudnya orang ketiga laki-laki. 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Hiya, huma, hunna ini untuk dia perempuan. 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Dan ini untuk orang ketiga. Kalau disebutkan dia berarti untuk orang ketiga. Namanya ghaib, domir ghaib atau domir yang tidak hadir.
Sekarang untuk orang kedua disebutnya berarti kamu gitu ya. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya itu kamu. Ana tulis KM. KM maksudnya kamu ya. Oke. Dalam kurung laki-laki. Sekarang untuk laki-laki dulu. Orang kedua laki-laki. Orang kedua laki-laki, bahasa Arabnya untuk satu orang ya, bahasa Arabnya adalah anta. Nah, anta. Berarti anta ini artinya kamu laki-laki satu orang. Begitu cara mengertikannya. Belum tahu. Kemudian untuk dua orang, ini bahasa Arabnya sebutnya apa? Antum. Kurang antum. Antuma. Nunnya ini domah atau domah ya? Sukun nun. Antuma. Oke. Lebih jelas ya. Antuma. Itu berarti kamu laki-laki dua orang. Kemudian untuk tiga orang ke atas, bahasa Arabnya itu antum. Antum. Jadi antum artinya kamu laki-laki tiga orang ke atas. Atau bahasa Indonesianya kita bisa katakan kalian. Kalian, jamak dari kamu, jamak dari orang kedua yaitu kalian. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuannya, terus lagi di sini. Kamu, KM, dalam kurung PR, perempuan. Maksudnya. Bahasa Arabnya untuk perempuan satu orang itu anti. Anti. Nah, kalau anta laki-laki, kalau anti perempuan. Untuk dua orang sama dengan dua orang laki-laki, yaitu antuma. Antuma artinya dua orang perempuan. Untuk tiga orang perempuan, bahasa Arabnya yaitu antunna. Antunna. Nunnya bertasdid. Nunnya bertasdid. Jadi, untuk laki-laki, orang kedua, anta, antuma, antum. Untuk perempuan, orang kedua, anti, antuma, antunna. Jumlahnya sama. Anta, satu orang, kamu laki-laki. Antuma, dua orang, kamu laki-laki. Antum, tiga orang, kamu laki-laki. Untuk anti, satu orang, perempuan. Antuma, dua orang, perempuan. Antunna, tiga orang, ke atas perempuan. Tiga orang, empat orang gitu maksudnya. 3 plus ini jamak. Dan ini disebutnya dengan mukhotob namanya. Mukhotob itu artinya orang yang diajak bicara. Nah, orang kedua betul. Kalau yang tadi dia, ya huwa huma hiya huma hunna, disebutnya dengan domir ghaib atau domir orang ketiga, menunjukkan orang ketiga, orang yang tidak ada. Kalau yang sekarang, yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini disebut dengan domir mukhotob atau domir yang diajak bicara, orang kedua. Kemudian untuk saya bahasa Arabnya ana. Dan anak di sini untuk saya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sama. Jadi laki-laki anak, perempuan juga sama anak, gitu ya. Dua-duanya sama anak. Dan kami juga sama, ini nggak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di kami bahasa Arabnya yaitu nahnu. Nahnu. Ini kami. Nahnu berarti mulai dari dua orang ke atas, itu nahnu kami. Berarti ana dan nahnu ini nggak dibedakan untuk laki-laki dan untuk perempuannya. Sama. Saya sama kami, ana dan nahnu, untuk laki-laki dan perempuan sama. Untuk domir-domir silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Pak Ustadz, ana dan nahnu itu orang pertama disebut apa itu? Mutakalim. Oh, mutakalim. Ya. Jadi ana sama nahnu disebutnya dengan domir mutakalim. Mutakalim itu artinya orang yang berbicara. Berbicara ya. Nah.
Jadi ana dan nahnu disebut dengan dhamir mutakallim atau disebut dengan orang yang berbicara, mutakallim. Kalau mukhatab orang yang diajak bicara, kalau al-ghaib orang yang dibicarakan. Baik, ada lagi silakan yang bertanyakan. Ada pertanyaan makna-maknanya silakan artinya. Jadi huwa huma hum berarti ini untuk dia laki-laki, satu orang, dua orang, tiga orang ke atas. Kemudian hiya huma hunna ini untuk dia perempuan, satu orang, dua orang, tiga orang ke atas. Kemudian anta antuma antum ini kamu laki-laki, satu orang, dua orang, tiga orang. Dan anti antuma antunna ini untuk kamu perempuan, satu orang, dua orang, tiga orang ke atas. Dan ana nahnu ini untuk saya dan kami laki-laki dan perempuan sama. Ada pertanyaan sampai sini silakan untuk domir-domirnya. Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Mafhum ya? Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti anak anggap paham. Oke, berarti paham ya. Kalau paham kita masuk ke fi'il madhi. Fi'il madhi ini maknanya tadi fi'il artinya kata kerja. Fi'il artinya kata kerja. Nah, madhi artinya lampau, pas. Jadi fi'il madhi kata kerja yang menunjukkan waktu telah dilakukan. Waktunya kapan? Waktunya sebelum bicara sekarang ke belakang. Sebelum bicara sekarang ke belakang itu fi'il madhi. Oke. Kita ngambil kata satu kata atau wazan, timbangan, contoh ya. Itu dari kata fa'ala. Dari wazan fa'ala ini fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya nanti yaf'ulu. Yaf'ulu. Ini fi'il mudhari'nya. Jadi fa'ala ini fi'il madhi, yaf'ulu ini fi'il mudhari'nya. Dari mana kata ini? Kata ini dari wazannya, contohnya. Contohnya fa'ala yaf'ulu wazan. Ingat ini tidak ada artinya ya. Ini tidak ada maknanya atau tidak ada artinya, tapi hanya sebagai wazan. Hanya sebagai wazan atau timbangan atau contoh atau contekan atau apa saja namanya. Yang penting ini acuan gitu ya. Ini sebagai acuannya. Baik. Perhatikan tambahannya yang diwarnain ya, tambahannya. Untuk huwa fiilnya adalah fa'ala gitu ya. Fa'ala, tidak ada tambahan. Ini sudah dari kamusnya. Strip. Kita pas strip. Kalau dikasih strip jadi rumus ya. Nggak usah pakai strip berarti. Kosong saja ya. Maksudnya kosong itu berarti tidak ada tambahan untuk yang pertama. Untuk huma, perhatikan ini ada tambahan fi'il madhi di akhir kata. Seperti fa'ala berarti tambahannya di ujung, di akhirnya gitu ya. Setelah huruf lam ini. Tambahan untuk huma, tambahannya adalah apa? Alif. Nah, ini ya tambahannya. Ini perhatikan, ini yang penting itu ini tambahannya. Pahami tambahannya. Maksudnya apa tambahan ini? Maksudnya kalau huwa tadi fa'ala, gitu. Kalau huwa fa'ala, kalau huma berarti dari huwa, dari fa'ala tinggal ditambah alif ujungnya. Tambah aja alif. Menjadi fa'ala. Nah, ini berarti sudah menunjukkan dua orang, huma dua laki-laki gitu. Dua orang laki-laki. Sudah lain artinya ya, jumlahnya, fa'ilnya atau domirnya lain. Untuk hum tambahannya adalah sebelum tambahan huruf akhirnya didomahkan. Perhatikan ya, ini ada strip atau garis, kemudian dom. Maksudnya garis ini adalah huruf terakhir. Huruf terakhir dari fi'il madhi tadi, dari fa'ala. Huruf terakhirnya adalah huruf lam. Gitu. Berarti huruf lamnya kita domahkan nanti. Baru tambah waw sukun dan
alif. Begitu. Kita ambil lagi dari fa'ala, dari huwa. Fa'ala, lamnya di sini fathah. Kita dhammahkan sesuai dengan perintahnya atau sesuai dengan perubahan dan tambahannya. Lamnya kita dhammahkan, dhammah, kemudian tambah waw sukun dan alif menjadi fa'alu. Berarti kalau fa'alu ini maknanya sudah bukan satu orang lagi, tapi untuk hum artinya mereka, gitu ya. Domirnya, fa'ilnya mereka. Apa cirinya? Cirinya adalah ujungnya ada tambahan waw sukun dan alif. Nah, mafhum, ada pertanyaan di sini? Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan, silahkan ya, biar tidak menumpuk pertanyaan nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda anggap paham. Insya Allah paham. Insya Allah ya. Kalau paham kita teruskan. Sekarang untuk dia perempuan. Untuk dia perempuan tambahannya adalah tak sukun. Tak sukun. Nah, berarti ingat kalau tidak ada skripnya ya, kalau tidak ada garisnya berarti jangan dirubah harokatnya. Sudah, fa'ala saja. Kita ambil dari fa'ala lagi dari atas, balikkan ke bawah, tinggal ditambah tak sukun saja. Berarti fa'alat. Fa'alat. Nah, Fa'alat. Nah, berarti fa'alat ini artinya sudah lain, yaitu untuk menunjukkan dia perempuan. Beda dengan fa'ala. Beda dengan fa'ala. Untuk huma, dua orang perempuan, tambahannya adalah ta, fathah, dan alif. Kita ambil lagi dari huwa. Dari huwa atasnya. Dari huwa atas. Balik ke sini. Tinggal ditambahin aja. Ta, fathah, dan alif. Berarti fa'alata. Fa'alata ini berarti untuk huma perempuan. Dua orang perempuan. Untuk hunna, huruf akhirnya disukunkan. Nah, garis ini disukun. Kemudian ditambah nun fathah. Begitu saja. Kita ambil lagi dari fa'ala atas. Perintahnya adalah huruf akhirnya disukunkan. Berarti huruf lamnya kita sukunkan. Kemudian langsung ditambah nun fathah. Berarti fa'alna. Nah, fa'alna ini maknanya atau domirnya, fa'ilnya itu hunna. Berarti mereka perempuan. Atau perempuan, dia perempuan, 3 orang ke atas. Kayak gitu. Nah, mafhum, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Sampai situ. Huwa humahum, hiya humahunna, ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan. Untuk orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Untuk orang kedua, baik itu untuk laki-laki dan perempuan, perubahannya adalah, karena ini perubahannya sama semuanya ya, kita tulis di sini, huruf akhir dari fi'il madhi, atau kita supaya lebih singkat ya, nggak usah pakai dari. Huruf akhir fi'il madhi sukunkan, koma, kemudian tidak usah pakai kemudian ya, maksudnya tambah mulai dari huruf ta, kita pakai ta Arabnya, dari domir. Di perubahannya adalah huruf akhir fi'il madhi sukunkan, tambah mulai dari huruf ta dari domir. Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat. Kita ambil lagi fi'il madhi dari fa'ala atas. Fi'il madhi dari fa'ala atas. Perintahnya adalah huruf akhir fi'il madhi sukunkan.
Huruf akhirnya berarti lam. Kita sukunkan lamnya. Apa? Belum ganti. Sukunkan lamnya. Menjadi fa'al. Menjadi fa'al. Dan ini semuanya sampai antuna. Sampai antuna sini. Menjadi fa'al, 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 fa'al. Gitu semuanya. Kemudian tambah mulai dari huruf ta, dari domir. Misalkan yang pertama anta, domirnya anta. Berarti mulai dari ta tinggal ditambah ta saja ya, dan harokatnya semuanya ya, dan harokatnya. Intinya mulai dari huruf ta beserta harokatnya semuanya. Jadi fa'al, kemudian tinggal ditambah huruf ta dari domir anta. Berarti tinggal ditambah apa? Fa'al ta. Nah. Kemudian yang kedua antuma. Berarti tinggal ditambah apa? Fa'al tuma. Tuma gitu ya. Nah, menjadi fa'al tuma. Semuanya ya, semua harokat dan huruf-hurufnya mulai dari ta ditambahkan. Antum berarti jadi apa? Fa'altun. Fa'altum. Nah. Anti berarti jadi fa'alti. Nah, antuma menjadi fa'altuma. Fa'altuma. Antunna menjadi Fa'altunna. Fa'altunna. Nah, sahih. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Insyaallah paham. Insyaallah paham ya. Nah, baik. Untuk ana tambahannya adalah huruf akhir disukunkan. Huruf akhirnya disukunkan. Kemudian tambah dengan tu. Jadi kita ambil lagi dari atas, fa'ala sini. Pindahkan ke sini. Berarti lamnya kita sukunkan. Karena perintahnya tadi huruf akhir sukunkan. Lamnya disukunkan, ditambah tu menjadi fa'altu. Nah, untuk nahnu juga sama, yaitu huruf akhirnya disukunkan, ditambah yang ini tambahannya adalah na panjang, na ada alifnya. Kita ambil lagi dari fa'ala di atas huwa, kemudian pindahkan ke sini menjadi fa'al, lamnya sukunkan, nun fathah alif menjadi fa'alna. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Silakan, ada pertanyaan. Cukup kita filmadi untuk hari ini. Filmadi dulu saja. Silakan, ada pertanyaan. Ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Baik, berarti paham ya? Paham. Nah, kalau paham, kita praktek sekarang. Kita praktek sekarang. Nah, pengen tahu apakah benar-benar paham atau benar-benar tidak paham. Jadi ya dulu kita hapus dulu ya. Ya dulu kita hapus dulu. Kita praktek di sini, filmadi. Kita ngambil contoh yang sudah ada maknanya. Misalkan zahaba. Misalkan zahaba ya. Apa artinya zahaba? Pergi. Pergi. Nah, perhatikan ya. Ini zahaba fi'il madi ya. Ini fi'il madi bukan fi'il mudhari. Walaupun Anda tulis di fi'il mudhari sini, tapi zahaba ini adalah fi'il madi. Ya. Kita contoh untuk wazan fa'ala ini. Baik, Anda sebutkan namanya, kemudian sebutkan untuk huma hum gitu ya. Jadi zahaba menjadi apa gitu. Baik, dari atas dari Bu Ammah Yanti. Zahaba untuk gua, kalau untuk huma jadi apa? Zahaba. Nah, sahih. Zahaba tinggal ditambah alif. Bu Abu Ananda, untuk hum jadi apa? Ya. Kalau untuk hum jadi dahabu. Nah, sahih. Jadi dahabu baknya kita domakan tambah waw sukun dan alif. Kemudian Bu Khalilah, untuk hiya jadi apa? Fa'alat. Dahabat. Zahabat. Apa? Zahabat. Nah, dahabat ya.
Kita ambil kata dahabat sekarang. Dahabat. Baik. Naam Kemudian, Ustaz. nah, baik. Kemudian Ummu Kia. Untuk huma perempuan jadi apa? Nah, Dahabata. nah, dahabata tinggal ditambah tak alif. Baik. Untuk hunna, Bu Hikmah. Ya Ustaz. Nah, mana? Zahabna. Nah, namanya panjang tidak? Tidak. Berarti Zahabna. nah, dahab. Nah, jangan dipanjangkan ya kalau tidak panjang. Iya, Dahab. Nah, gitu. Baik. Untuk anta, bolehlah. Mada? Naam. Zahabta. Naam, dahabta. Baik, Bu Muslimah. Untuk antuma. Jadi, Tayyib. naam, mada? Antuma. Naam, Lahabtuma. naam, dahabtuma. Sahih. Dahabtuma. Kemudian, antum, Bu Neli. Dahabtum. Naam, sahih. Dahabtum. Tas. Tum. Untuk anti. Untuk anti Bu Nina. Dahabat. Oh, untuk anti. Naam. Dahabati. Naam, dahabati. Sahih. Baik. Untuk antuma Bu Rizka. Bu Rizka. Nah. Ya Ustazah. Nah. Ustaz. Nah. Mada? Zahabtuma. Dahabtuma. Nah, bentar. Dahabtuma. Untuk antunna. Bu Taufik. Dahabtunna. Nah, dahabtunna. Tun. Untuk ana, Bu Uni. Ya Ustaz. Nah, mada? Zahabna. Ana. Untuk ana. Dahabanu. Ana. Untuk ana. Dahabatu. Dahab. Dahabanu. Dahabatu. Nah, mada? Ulangi. Dahabatu. Dahabtu. Nah, dahabtu ya, bukan dahabnu. Ini dahabtu. Nah, gitu. Baik, untuk nahnu, Bu Vivi. Dahabna. Nah, dahabna. Gitu. Dahabna. Nah, dahabna, namanya panjang. Baik, untuk antum. Untuk antum dari kata nasoro. Nasoro. Untuk antum dari kata nasoro. Bu Weni. Nasortum. Nah, nasartum. Nasara untuk antunna. Untuk antunna. Baik, Bu Amahyanti. Antunna nasortunna. Nasartunna, sahih. Bu Ananda dari nasara untuk hunna. Untuk hunna. Nasorna. Nasarna. Nah, naknya pendek ya. Nasarna. Bu Khalilah untuk hiya. Untuk hiya tadi Bu Khalil ya. Baik. Untuk anta. Anta. Nah, Nasorta. nasarta. Nah, Ummu Kia untuk nahnu. Nasorna. Nasorna. Nasarnanya panjang tidak? Oh, nama. Nasorna. Nasarna. Nah, baik. Bu Hikmah untuk anti. Nasorti. Nasarti. Nah, Bu Lela untuk hiya. Nasor. Nasarat. Nah, Bu Muslimah untuk hum. Nasoru. Nasaru. Nah, Bu Neli untuk huma perempuan. Nasorona. Untuk Nasorota. Nasarata. Nah, Nasorota. sahih. Bu Nina untuk
Antuma laki-laki. Waalaikumsalam. Nasor. Nasortum. Antuma laki-laki. Nasortum. Antuma. Nah. Nasortum. Nasortum. Nasortuma. Nasortuma gitu ya. Antuma nasortuma na'am. Tuliskah untuk huma laki-laki. Huma nasaru. Huma laki-laki. Huma. Nasoro. Nah, nasoro. Yang lainnya tutup mic-nya ya. Kemudian Bu Taufik untuk antunna. Antuna ya. Nah, Nasortunna. nasortunna. Nah, hati-hati ya. Pengucapannya harus sesuai dengan tulisan. Bu Uni untuk antum. Antum. Nah, Antum. Nasortum. Nah, nasortum gitu ya. Jangan dipanjangkan. Nasortum. Nah, nasortum gitu. Bu Vivi. Vivi untuk hunna. Wait. Nah. Nasarna. Nah. Nasorna. Bu Weni untuk hum. Nasoru. Nah. Mafhum ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Allah Ustaz. Nah, kalau mafhum udah cukup. Ilmadi saja nggak masalah. Nanti tinggal prakteknya. Latihan ya, latihan. Silahkan ada pertanyaan sampai sini silahkan. Pertanyaan sekarang. Perhatikan ya, yang paling penting adalah tambahannya. Tambahan fi'il madi. Tambahan fi'il madinya itu yang dihafalkan. Itu yang dihafalkan. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Paham ini domir dengan fi'il madi. Domir dengan fi'il madi. Mafhum? Insyaallah mafhum. Insyaallah ya. Ada pertanyaan? Silakan. Latihan dengan wazan yang sama ya Ustaz. Naam, latihan dengan wazan yang sama. Nanti latihan insyaallah. Silakan, sekarang ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada berarti paham semua ya? Insyaallah. Belum Ustazah. Ustaz. Siapa yang belum? Nah, apa yang belum? Saya. Banyak yang belum paham. Maksudnya apa? ini kan ini hukum-hukum ini berlaku begini ya Ustaz. Karena ini apa tadi nasoro, dahaba. Jadi nasoro, fathah semua gitu ya Ustaz. Betul. Apa semua? Untuk semua ya, pokoknya semua kata kerja fiil ini yang fathah gitu hukumnya sama semua, atau yang belakangnya tidak fathah ya hukumnya seperti ini juga ya Ustaz. Nah, baik. Bagus pertanyaannya. Apakah nanti ketika misalkan ada harokatnya berubah, misalkan ya. Misalkan di sini ada dahaba, kemudian nasara, Anda ngambil contoh sama ya. Ngambil contoh sama yaitu fa'ala, di fathah semua. Misalkan ada yang kasroh, misalkan hasiba, misalkan ya. Ada kata hasiba, sinnya kasroh, kemudian baknya fathah. Perhatikan ini huruf keduanya itu kasroh ya. Kalau nasara tadi fathah. Hasiba di fathah, kasroh, fathah. Apakah sama dengan fa'ala ini? Sama. Sama ya. Maksudnya samanya apa? Tambahannya sama, tidak akan berubah, ujungnya sama. Nih. Baik. Iya. Baik. Jadi tambahannya semuanya sama. Naam. Tinggal dirubah saja huruf keduanya kasroh, itu saja. Iya. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan fa'ala tadi fa'ala semuanya fathah ke bawah. Berarti kalau kita ngambil kata hasiba, berarti hasinya, perhatikan haknya fathah, sinnya kasroh, baknya perubahannya seperti fa'ala tadi, sama. Dan tambahan berikutnya sama. Contohnya misalkan kalau kata hasiba ya. Hasiba untuk huwa hasiba. Huma berarti hasiba. Hasibu. Tambahannya sama, perubahannya ujungnya sama. Hiya hasibat. Huma hasibata. Hunna hasibana.
anta hasibata, hasibtuma, hasibtum, hasibti, hasibtuma, hasibatunna, hasibtu, hasibna. Jadi sama. Jadi semua fi'il madi, baik dia 3 huruf ataupun 4 huruf ataupun 5 huruf dan 6 huruf, Wazannya apapun tambahannya sama. sama. Betul, tambahannya sama ya. Wazan apapun untuk ini Wazan tambahannya apapun, sama. naam. Iya, Wazan baik, apapun tambahannya sama, yang penting dia fi'il madi. Madi. Nah, Iya. nah, berarti kalau sudah belajar ini, ya, belajar ini satu nih, kita sudah mempelajari wazan fi'il madi, ya, semua huruf. Maksudnya semua kata kerja, semua yang terdiri dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf. Gitu ya. Sudah belajar kita, selesai. Iya. Apa maksudnya? Maksudnya tinggal Kuncinya dirubah ujungnya saja untuk fi'il madi. Iya, iya. Nah, begitu. Baik. Misal ya, misalkan kita ngambil contoh misalkan syahada, gitu ya. Syahada. Ini kan sudah berubah hurufnya, bukan 3 huruf lagi. Ada 4 huruf di sini, syahada. Nah, tetap depannya tidak berubah. Shin fathah, alif, ha fathah. Depannya tidak berubah. Tapi ujungnya tambahannya sama. Tambahannya sama seperti ini ya, seperti fa'ala ini. Berarti kalau diganti dengan syahada, syahada untuk huwa, untuk huma tinggal ditambah alif. Berarti syahada, hum, syahadu, iya, syahadat, huma, syahadata, hunna, syahadana, syahadata, syahadtuma, syahadtum, syahadti, syahadtuma, syahadtunna, syahadtu, syahadna. Begitu. Mau berapapun hurufnya. Sudah selesai. Ya, Nah, ini makanya alhamdulillah. yang Ini paling penting kunci. seperti Ya. ini ya. Jadi Ya, kita ini kunci mempelajari kita. fi'il madi, satu wazan ini, satu kata kerja ini, Berlaku sebenarnya untuk ini semua sudah wazan. mewakili semua kata Semua kerja wazan. yang penting Iya. fi'il madi. Nah, Ya, baik. Afwan Ustadz, itu diulangi Ustadz. apa? Yang syahada tadi Ustadz, tambahannya Tambahannya sama. disebut Ustadz, maafan Ustadz. Baik, gini ya. Berarti kalau syahada, ingat ya, huruf Ya. depannya tidak berubah. Yang berubah itu huruf akhir ya, ingat tadi ya. Yang berubah itu huruf akhir. Berarti kalau kita ngambil syahada, tetap untuk huwa, kita matikan dulu, silakan matikan mic-nya ya. Untuk huwa berarti syahada. Untuk huma tinggal ditambah alif ujungnya, berarti syahada, ada alifnya. Untuk hum tinggal ditambah ujungnya ya, ujungnya didomahkan huruf akhirnya, berarti huruf dal nanti. Tambah waw sukun dan alif, berarti syahadu. Hiya syahadat, tinggal ditambah tak sukun. Huma syahadata, hunna syahadana, anta tambahannya sama, tinggal ditambah mulai dari tak, dari domir. Sukunkan huruf akhirnya dari fi'il syahada, berarti syahadata, antuma syahadatuma, antum syahadatum, anti syahadati. Ingat ya, syahadnya nggak berubah, dia panjang sinnya. Antuma syahadatuma, antunna syahadatuna, ana syahadatu, nahnu syahadana. Gitu. Mafhum? Yang terakhir syahadana ya Ustadz. Nah, panjang syahadana gitu. Syahadana. Nah, Kolkolahkan. nah, mengkolkolkan. Silakan ya. Kalau untuk kolkolannya silakan mau dikolkolkan ataupun tidak, nggak masalah ya. Ketika belajar bahasa Arab nggak mesti harus menggunakan tajwid, tidak mesti. Silakan mau syahadana tidak masalah, atau syahadna nggak masalah ya. Jadi A-nya dihilangkan ya Ustadz. Syahadana, syahadna. Enggak, syahnya panjang tetap. Syahadna gitu. Iya. Nah, Berarti jadi begini. A-nya dihapus ya Ustadz. A-nya Dari syahada jadi syahadna. apanya yang dihapus? Tadi yang terakhir syahadna. Nah, Kata awalnya syahada ya Ustaz. nah. Jadi syahad. Nah, begini tulisannya. Kelihatan tidak? Nih. Jadi gitu. Nahnu syahadna, tetap
tetap sya-nya panjang ya. Disukunkan Ustaz. huruf dalnya terakhir, baru ditambah na gitu. Syahadna begitu. Oh, iya. Iya, Ustaz. Nah, silakan, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini sudah mewakili pelajaran fi'il madi semua kata kerja. Ingat ya, kata kerja dalam bahasa Arab itu mulai dari 3 sampai 6 huruf. Jadi tidak ada yang 7 huruf dan tidak ada yang 2 huruf. Kata kerja dalam bahasa Arab tidak ada yang 2 huruf ke bawah dan tidak ada yang 7 huruf ke atas. Itu kata kerja dalam bahasa Arab terdiri dari 3 sampai 6. Itu. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Maklum tidak nih pelajaran kita? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah pertemuan pertama ngikut ketat, jadi insya Allah mahfum Ustaz. Berarti latihannya, Ya, mau dari wazan apa juga dilatih nah pinggirnya. latihannya Ya. kita ngambil latihannya istighfar. Istighfarah. Wah, baik. Apa artinya istighfar? Ampunilah ya, Memohon ampunan. memohon ampun. Iya, istighfar. Nih. Istighfar artinya memohon ampunan. Perhatikan ya, alif di depan jangan pakai hamzah ya. Alif di depan jangan pakai hamzah karena dia hamzah wasal. Jadi istighfar silakan kerjakan seperti fi'il madi ini ya. Tambahannya ke bawah sama. Ingat depannya huruf hamzah wasal sampai huruf fa jangan dirubah harokatnya. Tetap istighfar semuanya ya sampai ke bawah istighfar gitu. Yang dirubah hanya huruf ro-nya saja. Apakah dia dhamma, sukun atau yang lainnya sesuai dengan perubahan fi'il madi ini. Gitu. Apa? Insyaallah. Nah, kerjakan ya istighfar ini, kerjakan dan silakan nanti torkan dipoto ya, dipoto disetorkan. Ya Ustaz. Silakan, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukup untuk pelajaran pertama, pertemuan pertama ini domir dan fi'il madi tambahannya plus tambahannya selesai sampai sini. Yang penting paham, tidak usah banyak-banyak pembahasannya, yang penting paham saja. Silakan, ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Baik, kalau Iya, gitu Ustaz. kalau gitu berarti Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Kalau tugasnya di grup atau di Japri, Ustaz? Japri saja ya. Mungkin lebih baik Japri. Nah, Baik Ustaz. PR-nya istighfar, Tat. apa? PR-nya. PR-nya Nah, istighfarah. PR-nya istighfar. PR-nya Ustaz. istighfar. Nah, fi'il madi istighfar silahkan rubah seperti wazan fa'ala. Seperti wazan fa'ala. Ini menarik ya, menarik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita wazan fa'ala, kemudian contohnya wazan fa'ala juga. Nah, Iya, sekarang makanya kita baru ngambil, tahu kuncinya semua wazan wazan fa'ala kita ngambil sama. kata yang Iya. lain. Atau Iya. misalkan ya, ada kata kerja fi'il madi yang lain mau mengerjakan, silakan ya, nggak masalah. Iya. Nah, Baik, silakan Ustaz. boleh, nggak masalah. Ya. Baik, cukup ya. Insyaallah cukup Ustaz. Cukup. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat pembahasannya, mudah-mudahan dipahami, itu yang penting ya. Ya. Itu yang penting. Ya. Amin, insya Allah. Amin. Kalau gitu kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanaka Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.